kita akan renungkan 1 Petrus dari pasal 2 sampai ayat 3. Paragraf yang pertama, pasal 2 ayat 18 sampai 25. Hamba-hambanya harus tunduk dengan penuh ketakutan kepada tuannya, kepada yang baik dan prama, tetapi juga kepada yang bengis. Paragraf yang kedua, pasal 3 ayat 1 sampai 6. Istri yang beriman harus tunduk dan melayani dengan baik kepada suaminya sampai suaminya menerima Yesus. Paragraf yang ketiga, pasal 3 ayat 7. Suami yang beriman akan hidup bijaksana dengan istrinya dan menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kesimpulannya, kita akan hidup sebagai pendatang dan hamba Allah. Menurut Petrus, hamba-hamba harus tunduk dengan penuh ketakutan kepada tuannya, bukan saja kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Dia menambahkan, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dan para istri yang beriman harus tunduk dan melayani dengan baik kepada suaminya sampai suaminya menerima Yesus. Mereka tidak berdandan secara muka indah-indah. Perhiasan merekanya adalah taat kepada suami. Sarah, istri Abrahamnya, salah satu contoh tentang itu. Dan suami yang beriman juga harus hidup bijaksana dengan istrinya dan menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ketika berdua, kita tidak akan terhalang. Ajaran tentang Allah. Pertama, Kristus telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Kedua, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketiga, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ajaran bagi kita. Pertama, kita harus tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuhan dan yang menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung itu adalah kasih karunia. Kedua, istri akan tunduk kepada suaminya dan melihatkan hidup yang murni dan salehnya sampai suaminya menerima Yesus. Ketiga, suami yang beriman akan hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah dan menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Aplikasinya demikian aja. Pertama, tunduklah kepada Tuhan sekalipun dalam penderitaan, dan tunduklah kepada Tuhanmu juga, baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kita harus latihannya tentang ketundukan. Kedua, hormati dan hargai suami dan istri, dan melihatkan hidup yang murni dan saleh, supaya suami dan istri yang belum mengenal Allah menerimanya. Mereka masih belum menerima, bukan hanya suami istri sajanya. Di dalam keluarga, orang tua pun atau saudara-saudara pun, kalau masih belum menerima Yesus, namun kalau mau mereka membuat menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, harus melihatkan hidup yang murni dan saleh. Sehingga PR praktiknya, hari ini menyenangkan pasangan hidup dengan bijaksana Tuhan, dan nasihat akan berbuat baik-baik kepada suami dan istri yang beriman sendiri, supaya mereka melihatkan hidup yang murni dan saleh. Ya,
hari ini juga melayaninya untuk pasangan hidup Anda. Dan juga harus nasihatnya tentang itu. Supaya suami dan istri mereka pun juga harus menerima Yesus Kristus melalui melihat hidup yang murni dan saleh mereka. Itu juga kewajiban kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.